Bab 25, 13 Pedang Pencabut Nyawa. Beberapa hari setelah peristiwa besar di tanah leluhur, di kediaman utama keluarga Wei, Wei Yi duduk seorang diri dalam sunyi di lantai atas sebuah pavilion kayu. Angin berhembus pelan dari jendela yang terbuka setengah, menggoyangkan tirai bambu yang menggantung. Meski suasana terlihat tenang, pikirannya justru jauh dari hening. Sudah 2 hari berlalu sejak ia keluar dari tanah leluhur, namun gelombang besar yang ditimbulkan oleh kebangkitannya masih belum juga mereda. Kabar bahwa ia telah membangkitkan darah perak menyebar begitu cepat, tak hanya memenuhi penjuru keluarga Wei, tapi juga mengguncang seantero kota Jinling. Sebenarnya, pihak keluarga Wei sempat mempertimbangkan untuk merahasiakan kabar ini. Namun fenomena langit dan bumi yang muncul saat Wei membangkitkan darahnya terlalu mencolok. Tidak mungkin menyembunyikannya dari mata publik. Maka ayahnya, Wei Tianyang, mengambil keputusan tegas biarkan semua tahu. Tak ada lagi yang perlu ditutupi. Dan hasilnya? Nama Wei meledak. Sosok yang dulunya dikenal sebagai sampah keluarga, kini dianggap sebagai jenius tak tertandingi dari generasi muda. Seorang pemuda dengan darah perak, berarti ia bukan hanya berpotensi menembus tahap Dai Wuxi, tapi Wuling pun bukan mustahil. Bahkan, Wuwang Raja Bela Diri bukan lagi mimpi kosong. Namun, bagi Wei, semua ini hanyalah gangguan. Status, pujian, atau kekaguman orang luar, bukan itu yang kucari. Gumamnya dalam hati. Di balik gemerlap berita baik, tentu ada konsekuensi. Ketenaran akan menarik perhatian. Dan juga musuh. Orang-orang yang dulu menaruh dendam padanya atau berasal dari faksi yang bermusuhan, kini pasti mulai memerhatikannya lebih serius. Kesempatan pertama yang mereka temukan akan menjadi percikan konflik. Tapi Wei tak gentar. Bahkan sebaliknya, ia menantikan itu. Setiap pertempuran adalah peluang untuk membalas dan mengumpulkan pengalaman. Setelah menyelesaikan misi pewaris keluarga Wei serta 3 hari penuh latihan intensif di tanah leluhur, tingkat kultivasi Wei meningkat lagi. Kini ia berada di tahap 8, kelas Wuxi. Namun ada satu hal yang membuatnya jauh lebih bersemangat. Hadiah sistem, 10.000 poin pengalaman teknik bela diri, dan 1 jurus bela diri tingkat Xuan. Wei Yi memandang layar sistem virtual yang hanya bisa dilihatnya. Berbeda dengan teknik biasa, teknik Xuan memiliki potensi luar biasa. Bila dilatih hingga puncaknya, bisa membalikan keadaan dalam pertempuran. Tapi sistem tak memberinya kebebasan memilih. Ia hanya diberi 5 pilihan secara acak, lalu harus memutar roda keberuntungan. Berikut pilihannya. Han Yuanjiang teknik telapak tangan, tingkat bawah Xuan. Fu Huchuan teknik pukulan makan, tingkat bawah Xuan. Duo Mingxi Sanjian 13 pedang pencabut nyawa, tingkat menengah Xuan. Dulong Bianfe teknik cambuk naga beracun, tingkat menengah Xuan. Pikungjang teknik telapak pemecah langit, tingkat atas Xuan. Dari semua pilihan itu, Wei Yi langsung memfokuskan perhatiannya pada 13 pedang pencabut nyawa dan telapak pemecah langit. Sementara teknik pedang Bao Fang Jianfa pedang angin badai yang selama ini ia gunakan, hanyalah teknik tingkat biasa. Potensinya telah mencapai batas. Melawan musuh sekelas Wuxi masih bisa, tapi jika berhadapan dengan Dai Wuxi, jelas tak cukup. Dan Pikungjang, teknik telapak tingkat atas Xuan, adalah senjata mematikan yang bisa menggantikan teknik lamanya cakar kera biru. Namun, semua itu tergantung keberuntungan. Semoga kali ini tidak sial. Wei Yi menghela napas. Sebuah roda berputar muncul di hadapannya, membentuk lingkaran berisi 5 jurus tadi. Ia mengangkat tangannya, menekan tombol spin. Putaran dimulai. Tangan Wei Yi mengepal. Detik demi detik berlalu. Roda berputar cepat. Lalu melambat. Pelan-pelan. Tiba-tiba melewati wilayah cambuk naga beracun dengan tipis. Berhenti, Duo Mingxi Sanjian 13 pedang pencabut nyawa.
Hah! Wei Yi menghembuskan napas lega. Nyaris saja. Hampir dapat cambuk racun itu. 13 pedang pencabut nyawa. Teknik pedang tingkat menengah Xuan. Dari 13 jurus pembunuh. Setiap jurus mewakili perubahan gaya yang berbeda. Gerakannya sederhana namun sangat mematikan dan sulit ditebak. Wei Yi tersenyum tipis saat membaca deskripsinya. Teknik ini bukan sekadar indah, tapi benar-benar diciptakan untuk membunuh. Ia langsung menekan tombol pelajari. Deng! Pemain Wei Yi telah mempelajari 13 pedang pencabut nyawa. Level saat ini, LV1. Di layar sistem muncul tampilan baru. 13 pedang pencabut nyawa LV1 LV20. Berbeda dengan teknik biasa yang hanya mencapai level 10, teknik Xuan memiliki batas maksimal hingga level ke-20. Itu artinya setiap level akan jauh lebih sulit, namun juga lebih kuat. Tanpa ragu, Wei Yi mengalokasikan semua 10.000 poin pengalaman teknik bela diri ke jurus itu. 13 pedang pencabut nyawa LV4 LV20. Ia menghela napas panjang. Baru naik ke level 4. Gumamnya. Semakin tinggi tingkatan teknik, semakin sulit pula untuk meningkatkan levelnya. Ini adalah hukum mutlak dunia persilatan. Tapi Wei Yi tidak kecewa. Level 4 dari jurus kelas menengah Xuan sudah jauh melampaui teknik yang ia miliki sebelumnya. Dan kini, dengan darah perak yang mengalir deras dalam tubuhnya, serta teknik pembunuh baru di tangannya, Wei Yi tahu. Langkahnya baru saja dimulai. Namun bersamaan dengan kesulitan peningkatan level teknik ini, kekuatan dari jurusnya juga meningkat secara mengerikan. Ketika Duo Mingxi Sanjian 13 pedang pencabut nyawa berhasil dipelajari, rangkaian ingatan teknik pedang pun langsung mengalir deras ke dalam benak Wei Yi. Seolah-olah teknik itu sudah ia pelajari selama bertahun-tahun lamanya. Gerakannya mengalir alami tanpa celah. Setiap sudut dan jurus seakan menjadi bagian dari tubuhnya. Tanpa membuang waktu, Wei Yi menarik keluar cinggang jian pedang kebanggaannya yang berwarna kebiruan dan mulai mengayunkan bilahnya. Sret! 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 Begitu ia mulai bergerak, udara di dalam pavilion langsung bergolak. Aura pedang mendesak keluar, seperti ribuan bilah tak kasat mata yang bertebaran di udara, menciptakan tekanan dingin yang menusuk tulang. Udara seketika menjadi berat, menyesakan, seperti hujan panah yang siap menghujam siapapun yang berani mendekat. Dari kejauhan, Wei Tian yang ayahnya, yang baru saja kembali dari berkeliling kompleks kediaman mengangkat alis. Matanya yang tajam menatap ke arah gerakan pedang Wei Yi yang menghantam udara dengan presisi dan aura mematikan. Sebagai petarung kawakan, hanya sekilas saja cukup untuk menilai ini bukan teknik biasa. Tak bisa menahan rasa penasaran, ia langsung melesat ke arah pavilion. Begitu sampai, ia mengangkat satu jari dan mengirimkan seberkas energi tajam yang menembus udara lurus ke arah dada Wei Yi. Wei Yi, yang sedang tenggelam dalam latihan, tiba-tiba merasakan bahaya datang menghantam. Matanya berkilat. Tubuhnya bergerak refleks bukan karena pikiran, tapi karena tubuhnya sudah menyatu dengan teknik ini. Sretit. Bilah cinggang jian berputar cepat. Dengan satu gerakan cepat dan presisi, ia memotong bersih serangan energi ayahnya. Namun pedangnya tak berhenti di situ, masih membawa tenaga penuh, menusuk lurus ke arah Wei Tianyang. Ayunan pedangnya bagaikan kilat, menusuk tanpa ampun. Brengsek, anak ini benar-benar tidak menahan diri. Wei Tianyang sempat terkejut. Dalam hitungan detik, ia melompat mundur cepat demi menghindari luka dari serangan anaknya sendiri. Bagaimanapun, ia tidak mungkin benar-benar membalas atau melukai anak kandungnya. Sambil mundur, kedua telapak tangannya menepak ke depan, mengirimkan gelombang energi lembut yang menahan Wei Yi dan sekaligus menyadarkannya dari keadaan semedinya. Ayah! Wei Yi tersadar, menarik kembali pedangnya. Hah? Kalau bukan aku, siapa lagi?
Jawab Wei Tianyang dengan senyum geli. Alih-alih marah, ekspresinya justru menunjukkan rasa bangga. Melihat putranya tidak lengah meski baru saja menuai ketenaran, tetap mendalami teknik pedang dengan serius, hatinya tak bisa menyembunyikan rasa puas. Jurus yang kau gunakan barusan, dari mana kau dapatkan? Tanyanya, sambil meneliti bilah pedang di tangan Wei. Bisa dibilang aku menemukannya secara kebetulan. Jawab Wei dengan santai, lalu tersenyum penuh arti. Tapi soal dari mana asalnya, maaf ayah, aku tak bisa memberitahukan. Kau, anak kurang ajar, bahkan kepada ayah sendiri kau menyembunyikan. Wei Tianyang mendecak sambil tertawa kecil. Kau pikir aku akan mencurinya darimu? Wei ikut tertawa. Kalau begitu, ayah datang ke sini ada urusan? Tanyanya kemudian. Oh ya, hampir lupa. Wei Tianyang menepuk dahinya, kemudian berkata, Aku baru saja dari tempat ibumu. Dia menyuruhku memanggilmu. Katanya, suruh kau ke kamarnya sebentar. Ibu mencariku. Untuk apa? Wei tampak terkejut. Wei Tianyang mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. Tapi dia bilang, kalau kau tidak tertarik dengan urusannya, tak usah memaksakan diri. Kalau dia tanya, bilang saja itu aku yang menyuruhmu tidak ikut campur. Sambil berkata demikian, Wei Tianyang melambaikan tangan santai dan berbalik pergi. Wei mengangkat alis, memandang punggung ayahnya yang perlahan menghilang di tangga pavilion. Ibu ingin bicara, dan ayahku sampai bicara seperti itu? Ia bergumam lirih, perasaan penasaran mulai timbul di dadanya. Apakah ini tentang dirinya? Tentang masa depan? Atau sesuatu yang lebih besar? Bab 26, Profesi Tambahan Alkimia. Sayap kiri kediaman utama keluarga Wei di